Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Berikut ada anggota-anggota kami. Dan ini adalah materi yang akan kami sampaikan. Pajak internasional adalah kesepakatan perpajakan antar negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berkanda atau disingkat sebagai P3B dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina. Konvensi Wina adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1961 yang menetapkan kerangka hubungan diplomatik di antara negara-negara yang berdaulat. Perjanjian ini menjadi landasan hukum kekebalan diplomatik dan telah diratifikasi oleh 191 negara. Persetujuan ini mengakibatkan peraturan pajak yang berlaku di suatu negara tidak berlaku atas penduduk atau organisasi asing apabila sudah disepakati perjanjian bilateral khusus antara kedua negara yang memiliki kesepakatan tersebut. Pada umumnya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi ketentuan pajak internasional suatu negara. Yang pertama adalah personal connecting factor dan yang kedua adalah objective connecting factor. Di negara-negara Anglo-Saxon atau negara-negara maritim kepulauan yang terletak di Eropa, berlaku pengertian hukum pajak internasional yang dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah hukum pajak nasional yang mengatur hukum pajak luar negeri atau National External Tax Law. National External Tax Law adalah hukum pajak yang memuat ketentuan mengenai pengenaan pajak yang mempunyai kekuatan hukum sampai di luar batas negara karena terdapat unsur-unsur asing, baik mengenai sumber pajak yang ada di luar negeri maupun subjek pajak yang ada di luar negeri. Yang kedua adalah hukum pajak luar negeri atau Foreign Tax Law. Foreign Tax Law adalah keseluruhan perundang-undangan dan peraturan pajak dari negara yang ada di seluruh dunia. Pengertian ini senada dengan yang diungkapkan oleh Rosendorff yang menyatakan bahwa hukum pajak internasional adalah keseluruhan hukum pajak nasional dari semua negara yang ada di dunia. Foreign tax law digunakan dalam melakukan comparative tax law study dan diperlukan apabila kita hendak melakukan suatu perjanjian transaksi dengan negara lain. Dan yang ketiga adalah hukum pajak internasional atau international tax law. International tax law merupakan kaidah pajak yang didasarkan pada hukum antar negara dan diterima baik oleh negara-negara di dunia untuk mengatur perpajakan antar negara yang memiliki kepentingan. Prinsip pengenaan pajak di Indonesia. Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, perlu adanya suatu undang-undang perpajakan. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau prinsip yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Prinsip utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah 1. Prinsip domisili. Berdasarkan prinsip ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau residen atau berdomisili di negara itu, atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Prinsip ini tidak mempersoalkan dari mana penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan, sehingga untuk negara yang menganut asas atau prinsip tersebut, kewenangan pemungutan pajak dipegang oleh negara domisili tersebut. Sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili atau kependudukan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri atau yang disebut juga sebagai worldwide income. Contohnya, Indonesia menganut prinsip domisili sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 ayat 3 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 2 ayat 3 yang dimaksud subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, prinsip sumber. Negara yang menganut prinsip sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Prinsip ini tidak mempersoalkan siapa atau apa status orang pribadi maupun badan yang mendapatkan penghasilan, karena pengenaan pajak dikenakan terhadap objek pajak yang berasal dari negara tersebut. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima ataupun diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. Indonesia menganut asas sumber sebagaimana tersirat dalam pasal 26 UU PPH.
atas penghasilan tersebut di bawah ini, nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto pihak yang wajib membayarkan. Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto. Contoh kasus prinsip domisili dan sumber. Kasus pertama, Tuan Aji seorang WNI memperoleh bunga dari Tuan Maulana di Jakarta sebesar 15 juta rupiah. Dalam hal ini, Indonesia berhak memajaki Tuan Aji menggunakan yurisdiksi domisili dan juga yurisdiksi sumber. Kasus kedua, Tuan Erik warga negara Singapura memperoleh bunga dari Tuan Maulana di Jakarta sebesar 30 juta rupiah. Dalam hal ini, Indonesia berhak memajaki Tuan Erik berdasarkan yurisdiksi sumber dan Singapura juga berhak memajaki berdasarkan yurisdiksi domisili. Sistem pajak worldwide. Sistem ini menerapkan aturan di mana PPh yang dikenakan atas penghasilan yang sumbernya baik dari dalam negeri atau dari luar negeri. Sehingga seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri akan dikenakan pajak tanpa memperhatikan dari mana asal penghasilan, apakah dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dan setiap penghasilan diterima oleh wajib pajak luar negeri yang bersumber dari negara tersebut juga akan dikenakan pajak dari negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, Tuan B merupakan WNI yang memiliki penghasilan yang berasal dari Indonesia dan Malaysia. Karena negara Indonesia menganut sistem pajak worldwide income, maka PPh akan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari negara Indonesia maupun berasal dari Malaysia dikenakan PPh oleh negara Indonesia. Kelebihan dari sistem pajak worldwide. 1. Penerimaan negara stabil. Dengan menggunakan sistem pajak worldwide, penghasilan diterima oleh WPDN akan dikenakan pajak penghasilan yang diterima oleh WPLN yang berasal dari negara tersebut akan dikenakan pajak juga. Dan dengan demikian, penerimaan dari negara bisa lebih maksimal dan stabil. 2. Diperkenankan mengkreditkan pajak penghasilan yang sudah dikenakan di luar negeri untuk menghindari pajak berganda. Karena sistem pajak worldwide menerapkan aturan di mana pajak atas penghasilan dari luar negeri dikenakan pajak oleh negara tempat wajib pajak itu berada, maka untuk menghindari pajak berganda yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara tempat mendapatkan penghasilan dan kepada negara tempat wajib pajak berada, maka diperkenankan mengkreditkan pajak penghasilan. Sehingga pajak penghasilan terutang dapat dikreditkan dengan nominal pajak yang telah dibayarkan kepada negara tempat penghasilan itu didapatkan. 3. Melindungi kegiatan usaha domestik berskala kecil. Dengan adanya sistem worldwide, kegiatan usaha domestik berskala kecil dapat bertahan dikarenakan jika perusahaan besar dan berbasis di Indonesia hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia, maka perusahaan ini dapat memperoleh keuntungan besar. Karena perusahaan besar memiliki modal dan kemampuan yang besar untuk melakukan ekspansi kegiatan bisnisnya untuk mencari keuntungan dari luar negeri. Dengan adanya sistem worldwide, usaha domestik berskala kecil tetap bisa bersaing dengan perusahaan besar. 4. Menjaga investasi dalam negeri. Mengingat bahwa sistem worldwide tidak ada dorongan bagi perusahaan multinasional dalam negeri untuk mengalihkan investasinya ke negara-negara asing. Dikarenakan semua penghasilan yang diterima baik dalam negeri maupun luar negeri dikenakan pajak, maka investor tidak memiliki dorongan untuk mengalihkan investasinya ke negara-negara asing karena penghasilan yang ia dapatkan juga akan dikenakan pajak. Kekurangan sistem pajak worldwide. 1. Sistem perpajakan rumit. Dari perspektif biaya dan manfaat, sistem pajak worldwide relatif lebih rumit sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan praktis dan administratif. 2.
tidak banyak digunakan dalam ekonomi global. Sejak 2009, negara-negara maju mulai mengubah alur rezim perpajakan dari worldwide menjadi teritorial. Misalnya Australia, Belgia, Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Inggris, dan sejumlah negara Eropa telah menerapkan asas teritorial. 3. Tidak ada insentif untuk memulangkan dana dari luar negeri. Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak atas penghasilan yang telah dibayarkan di luar negeri dan penghasilan itu tidak dapat dikreditkan, maka penghasilan tersebut tidak bisa diakui sebagai kredit pajak. 4. Umumnya menggunakan tarif pajak yang tinggi. Bagi perusahaan multinasional, tarif pajak penghasilan yang tinggi di dalam negeri ini sebagai argumentasi untuk tetap mempertahankan penghasilannya berada di luar negeri. Hal ini mendorong perusahaan multinasional untuk menempatkan kantor pusatnya di luar negeri di negara yang pengenaan tarif pajak penghasilannya lebih rendah dari negara asal. 5. Biaya kepatuhan sangat besar. Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran perpajakan. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin menyebabkan wajib pajak tidak patuh, dikarenakan sistem pajak yang rumit dan tarif pajak yang tinggi. Secara teori, menambah biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Sistem pajak teritorial. Sistem ini menerapkan aturan di mana pajak penghasilan atau PPh hanya dikenakan atas penghasilan yang sumbernya hanya berasal dari negara yang bersangkutan. Sistem ini tidak akan mengenakan pajak atas penghasilan bersumber dari luar negara tersebut atau foreign income. Misal, Nona A merupakan WNI yang memiliki penghasilan yang berasal dari Indonesia dan Singapura. Jika Indonesia menganut sistem pajak teritorial, maka PPh akan dikenakan hanya atas penghasilan yang diperoleh dari negara Indonesia, sedangkan atas penghasilan berasal dari Singapura tidak dikenakan PPh. Sistem pajak standar yang digunakan negara maju. Tren yang terjadi saat ini, negara-negara OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu organisasi ekonomi yang didirikan pada tahun 1961 untuk mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia, mengalihkan sistem perpajakannya dari worldwide menjadi teritorial. Contohnya adalah Australia, Austria, Belgium, Kanada, Republik Ceko, Denmark, dan lainnya. 2. Repatriasi penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Dalam dunia perpajakan Indonesia, arti dari repatriasi adalah proses pengembalian akumulasi penghasilan yang berupa aset juga harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah NKRI. Sehingga repatriasi penghasilan yang diperoleh dari luar negeri berarti pengembalian penghasilan yang diperoleh dari luar negeri mungkin adanya dikarenakan sistem teritorial. 3. Simplifikasi administrasi perpajakan dibarengi dengan penurunan tarif pajak. Dengan menerapkan sistem teritorial, administrasi perpajakan dapat disimplifikasikan seperti di negara-negara yang telah menerapkan sistem teritorial dibarengi dengan penurunan tarif pajak. Kekurangan sistem pajak teritorial. 1. Membatasi kewenangan negara dalam pemungutan pajak. Sistem PPh yang mengarahkan ke sistem teritorial akan membatasi kewenangan pemerintah dalam memungut pajak. Hal ini disebabkan sifat sistem teritorial yang memberlakukan pengenaan pajak atas penghasilan yang sumbernya hanya berasal dari dalam negeri. Penerimaan negara bisa jadi pertaruhan, karena kemungkinan besar pemerintah akan kehilangan basis perpajakan. 2. Ketidakadilan pemungutan pajak. Horizontal equity mengandung makna bahwa kepada orang-orang yang dalam kondisi atau situasi yang sama harus diperlakukan sama, sedangkan vertical equity mengandung makna bahwa kepada orang-orang yang tidak pada kondisi atau situasi yang sama harus diperlakukan tidak sama pula. Sistem teritorial pada dasarnya bersifat tidak adil karena memberikan perlakuan berbeda atau diskriminasi bagi wajib pajak tergantung dari penghasilannya. Sistem ini menciptakan keuntungan bagi wajib pajak yang memiliki akses sumber penghasilan dari luar negeri dan memberikan disinsentif bagi wajib pajak yang penghasilannya hanya bersumber dari dalam negeri. Sistem pajak di berbagai negara. 1. Sistem pajak di Korea Selatan. Salah satu kunci keberhasilan perpajakan di Korea Selatan adalah reformasi administrasi di perpajakan atau e-tax di Korea Selatan. Hal ini dilatar belakangi oleh pesatnya pertumbuhan penggunaan komunikasi nirkabel yang bermula menjelang era pergantian milenium. Reformasi administrasi perpajakan elektronik dimulai pada tahun 1997 dengan program sistem pajak terintegrasi. Layanan pajak rumahan diluncurkan pada tahun 2001. Ini adalah layanan administrasi pajak terintegrasi berbasis internet yang memudahkan wajib pajak untuk menyelesaikan urusan perpajakannya tanpa perlu ke kantor pajak manapun.
Sekian, terima kasih.